Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 90401240019. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 11 pengantar ekonomi, yaitu mengenai konsep dasar kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu sejarah timbulnya uang. Nah, dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu. Dengan keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara bersama. Nah, tujuan awal diciptakan uang adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan tukar menukar. Nah, paling tidak suatu media dapat dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat. Materi selanjutnya yaitu peranan uang dalam perekonomian. Nah, tanpa adanya uang dalam perekonomian, tentu akan muncul kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter yang berperan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Nah, dengan adanya uang sebagai alat tukar, kita tidak harus menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang dan jasa tersebut dengan menggunakan uang. Fungsi yang kedua yaitu uang sebagai satuan nilai. Nah, uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Yang ketiga itu uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Nah, dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran tidak dilakukan pada saat pembelian uang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat yaitu uang sebagai penyimpan nilai. Nah, kekayaan seorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang. Nah, apabila diasumsikan harga sebagai barang-barang relatif stabil, mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkannya dalam bentuk barang, karena barang bisa rusak dan nilainya bisa menurun. Materi yang ketiga itu konsep uang beredar di Indonesia. Nah, di Indonesia uang beredar adalah kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Nah, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral, kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, konsep uang beredar dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit. Nah, uang beredar dalam arti sempit yaitu jumlah uang yang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang jenis yang kedua yaitu uang beredar dalam arti luas, yaitu jumlah uang yang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi. Materi yang keempat yaitu teori permintaan uang. Nah, yang pertama teori permintaan uang Keynesian. Nah, uang diinginkan bukan karena uang itu sendiri, melainkan karena fungsi uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang menurut Keynes menyatakan bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh 3 motif, yaitu motif untuk transaksi, motif untuk spekulasi, dan motif untuk berjaga-jaga. Materi selanjutnya yaitu teori kuantitas uang neoklasik.
Nah, menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang. Uang dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Nah, menurut neoklasik, jumlah uang beredar dikalikan dengan kecepatan peredaran uang, sama dengan tingkat harga rata-rata dikalikan dengan jumlah transaksi pada periode yang bersangkutan. Materi selanjutnya itu analisis IS dan LM. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Nah, variabel yang diperhitungkan di pasar barang ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, di mana pasar barang berada pada posisi keseimbangan. Jadi kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Yang kedua itu pasar uang dan kurva LM. Nah, keseimbangan di pasar uang terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang diinginkan dan mampu diminta meningkat seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar diasumsikan tetap, sehingga keseimbangan tersebut dapat digambarkan secara grafis. Selanjutnya itu tugas Bank Sentral. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh dua pilar yang merupakan dua bidang tugasnya. Nah, kedua bidang tugas ini adalah, yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kedua tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Yang pertama itu kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode, Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang diterapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Yang kedua yaitu transmisi kebijakan moneter. Dalam laman Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-day repo rate yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI rate yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, dalam mengendalikan sejumlah uang beredar ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang bisa digunakan. Yang pertama itu diantaranya itu instrumen kuantitatif, yaitu seperti operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Dan yang kedua yaitu instrumen kualitatif, yaitu seperti kredit selektif atau bujukan moral. Yang keempat itu efektivitas kebijakan moneter. Nah, dengan mensimulasikan pergeseran kurva IS dan kurva LM, efektivitas kebijakan moneter akan berpengaruh di tiga daerah, yaitu yang
pertama daerah jerat likuiditas, yang kedua daerah tengah, dan yang ketiga daerah klasik. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.